Mari kita membuka hati kita untuk firman Allah disemaikan di dalam hati setiap kita. Kita berdoa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang bertahta di sorga, kami sudah mengungkapkan pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Bahkan janji komitmen kami di hadapan Tuhan. Satu hal yang sungguh kami bersyukur, Allah masih pelihara kami sampai saat ini. Memberikan kami waktu, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Memuji namamu dan juga mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Saatnya kami duduk dengan tenang di hadapan Allah. Dan kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Allah. Baik hamba-Mu yang menyampaikannya dan juga seluruh umat Tuhan yang mendengar. Bahkan kami berdoa kiranya Engkau berikan kami kemampuan roh yang sama, agar kami dapat menerapkan dan melakukan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pagi ini berjudul hidup yang digerakkan oleh kekekalan. Hidup yang digerakkan, dikendalikan, didorong oleh kekekalan. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan yang pertama dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai 6. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu.
dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita siap atau tidak, suka atau tidak, makin lama makin tua dan makin lemah tubuh kita. Walaupun ada banyak orang berupaya untuk mempercantik atau untuk membuat dia awet muda, tetapi pada hakikatnya manusia itu makin lama makin tua dan akan makin lemah. Tidak ada manusia makin bertambah usianya makin kuat seluruh tubuhnya. Tidak mungkin. Dan itulah yang disaksikan oleh Paulus di ayat yang ke-16 dari 2 Korintus pasal 4 tadi. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Yang dimaksudkan dengan manusia lahiriah adalah tubuh kita ini. Yang butuh makan, yang butuh minum. Namun manusia batiniah kami. Manusia batiniah adalah manusia rohani kita. Paulus berkata dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu saudara-saudara, di ayat-ayat yang kita baca ini sudah digambarkan oleh Paulus bagaimana tekanan demi tekanan kehidupan yang akan dihadapi oleh semua orang selama dia berada di muka bumi ini. Di ayat yang keempat dari pasal 5 tadi disebut selama masih diam dalam kemah ini. Kemah ini artinya menggambarkan kehidupan kita sekarang yang ada di dunia ini, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita nikmati. Paulus berkata kita mengeluh. Kenapa mengeluh? Oleh beratnya tekanan. Saudara-saudara, tapi dia berkata di ayat yang ke-6, maka oleh karena itu kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop ini berbicara bagaimana supaya hidup seseorang itu tidak hanya difokuskan pada kehidupan selama berada di muka bumi ini. Kita harus memikirkan suatu saat apa yang disebut dengan kekekalan. Kita harus mulai memikirkan itu saat ini. Sebab mau seperti apa kita kelak nanti di sana. Di kekekalan yang disebutkan oleh Alkitab itu ditentukan dari bagaimana saya dan saudara hidup mulai saat ini. Mau jadi apa? Mau seperti apa kita kelak? Ditentukan oleh langkah-langkah hidup kita selama masih ada di dunia ini. Maka Paulus tadi berkata kami mengeluh, tapi kami tetap sabar. Saudara, apa itu kekekalan? Kekekalan adalah sebagai waktu yang tidak terbatas. Waktu yang tidak terbatas itu namanya kekekalan. Kekekalan itu abadi, tidak ada akhirnya. Itu namanya kekal atau kekekalan. Kalau disebut hidup dalam kekekalan artinya kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu
atau kehidupan yang berada di luar waktu. Tetapi selama kita ada di dunia ini tidak disebut kekekalan. Karena kita masih berbicara hari, berbicara minggu, berbicara bulan, berbicara tahun. Barusan saja kita melewati tahun 2022. Sekarang kita berada di tahun 2023 dan seterusnya, berarti masih ada batas-batas waktu. Tetapi yang dimaksud dengan kekekalan, suatu saat tidak ada pergantian-pergantian hari. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kekal itu ditemukan di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, segala sesuatu yang kekal itu ditemukan di dalam Tuhan. Bahkan kekekalan itu sendiri berasal dari Dia. Segala sesuatu yang berada di luar Dia. Saya ulang. Segala sesuatu yang berada di luar Allah bersifat sementara dan akan berubah. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup yang sementara ini, hidup yang fana ini, hidup yang masih ada dalam kemah ini, maka Paulus mengajak kita dengan memberikan pengajaran kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana hidup kita fokus pada kekekalan. Hidup kita didorong mulai saat ini, digerakkan oleh sebuah kekekalan. Atau dengan kata lain, kalimat yang sederhana, jalanilah hidup sekarang ini dengan melihat dan memandang ke depan bahwa setelah ini masih ada yang disebut dengan kekekalan. Kekekalan itu tentu saja ada dua. Hidup kekal dan mati kekal. Penghukuman kekal, kebahagiaan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara-saudara, kita harus memandang kepada kemuliaan. Memandang kepada kemuliaan. Ayat yang ke-17 tadi berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Garis bawahi kalimat ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengajarkan sebuah kebenaran bagi kita. Bahwa dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini memang Paulus atau Alkitab sudah menggarisbawahi atau menegaskan kepada kita yang tak bisa dihindari. Akan ada keluhan, akan ada penderitaan selama kita menumpang di dunia ini. Dikatakan penderitaan, tapi Paulus berkata apa yang sedang kita alami sekarang itu masih merupakan penderitaan ringan. Yang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Artinya saudara-saudara, jalanilah hari-hari sekarang ini. Hadapilah setiap pergumulan tantangan yang ada sekarang ini. Tapi dengan melihat bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, pergumulan seberat apapun yang kita hadapi sekarang, ada kemuliaan Allah yang sedang menunggu dan sedang menanti kita di kekekalan nanti. Saudara-saudara, penderitaan dan persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali menjatuhkan iman orang percaya. Tidak sedikit orang jadi lemah. Tidak sedikit orang kecewa. Tidak sedikit orang undur dari Tuhan, undur dari persekutuan karena penderitaan atau persoalan hidup. Saudara-saudara, memang tak bisa dihindari. Bukan tidak mungkin akhirnya iman seseorang pun bisa gugur
karena kerasnya persoalan yang dihadapi. Namun saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan agar kita memfokuskan diri pada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Jangan hanya lihat masalah yang sekarang dalam engkau mengiring Tuhan. Jangan hanya fokus pada pergumulan saat ini, tapi lihatlah di balik pergumulan yang sedang kita hadapi. Allah menjanjikan kemuliaan yang akan menggantikan setiap pergumulan dalam hidup kita. Saudara-saudara, penderitaan sementara yang sedang kita hadapi sekarang ini, percayalah akan digantikan kemuliaan kekal pada masa yang akan datang. Kalau saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi simak baik-baik. Penderitaan sementara yang kita hadapi sekarang ini akan digantikan kemuliaan kekal pada masa yang akan datang. Berapa umur seseorang di dunia ini? Lalu kita sebutlah umurnya 70 tahun. Dengar baik. Dan selama 70 tahun dia menderita. Oke ya? 70 tahun, 80 tahun, tapi selama 70 tahun, selama 80 tahun hidup dalam penderitaan. Tapi karena dia tetap setia, maka dia akan memperoleh kemuliaan Allah di kekekalan nanti yang melebihi daripada 70 tahun, 80 tahun usia penderitaannya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Amin. Berapa umur seseorang? Sebutlah selama umurnya di dunia ini hidup dalam penderitaan. Tak pernah tidak menderita. Menderita mulai dari lahir sampai mati dia menderita. Tapi sekalipun dia hidup dalam penderitaan, dia tetap percaya kepada Allah. Maka dengarkan baik. Penderitaan ringan yang Alkitab katakan tadi akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalaupun dia hidup menderita atau kalaupun dia menderita selama hidupnya, tapi ada kekekalan yang menunggu dia. Di kekekalan nanti dia akan menikmati mengalami kemuliaan yang abadi yang tidak ada batasnya. Alkitab yang berjanji, Alkitab yang mengatakan, maka saudara-saudara, hidup yang digerakkan oleh kekekalan itu, dia akan fokus kepada kemuliaan Allah. Yang kedua, memandang dengan mata iman. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara sekalian, iman itu berbicara sesuatu yang tidak bisa dipandang, dilihat oleh mata kita secara jasmani. Seseorang dituntut untuk beriman bukan mata jasmaninya yang memandang dan melihatnya. Menurut kitab Ibrani bahwa iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi percaya. Walaupun tidak bisa dilihat, dipandang oleh mata jasmaninya, tapi dia percaya itu ada. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, kekekalan. Jangan sampai ada kita yang berkata, itu kan belum tentu tahu, belum tentu ada. Memang itu tidak kelihatan. Itu sebabnya kekekalan adalah sesuatu yang tidak dilihat atau yang tidak nampak dengan kasat mata kita. Tak terlihat oleh mata jasmani. Memang hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya akan terlihat oleh mata iman. Itu sebabnya ada orang yang serius, ada orang tidak serius.
Orang yang tidak serius itu hanya memandang dengan mata jasmaninya. Sementara Alkitab tadi berkata yang kelihatan itu sifatnya sementara, yang kelihatan. Tapi kita lebih fokus kepada yang kelihatan. Barangkali sementara saya sampaikan firman ini, bisa saja ada orang yang berkata, ya terlalu jauh kita memikirkan itu. Yang kelihatan saja belum kita bisa pikirkan, apalagi yang tak kelihatan. Bisa saja orang berkata demikian. Saudara-saudara, yang kelihatan sekarang di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Apa yang saudara lihat sekarang, baik itu sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat kita terkagum-kagum dengar, itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Hal yang tidak kelihatan ditekankan dalam ayat ini sebagai hal yang tidak nampak itu adalah yang kekal. Sekali lagi, di ayat ini tadi dikatakan bahwa yang tidak kelihatan, sedangkan yang tak kelihatan, ayat terakhir, adalah kekal. Jadi saudara-saudara, dalam mengiring Tuhan memang semua kita harus belajar memasang, memperkuat, mempertajam iman kita. Iman menjadi lemah, kehidupan menjadi undur karena semua kita fokus pada yang kelihatan. Saudara datang hari ini beribadah, mungkin ada orang berkata beribadah dan tak beribadah juga sama aja rasanya. Tidak sama. Yang beribadah sekarang nampak, tapi akibat dari beribadah sekarang adalah yang tidak nampak. Saya ulang. Beribadah yang kita lakukan sekarang itu nampak. Dan ini sementara. Habis ini saudara bisa pulang, gak nampak lagi. Tapi akibat dari ibadah yang saudara dan saya perbuat hari ini adalah kekal. Yang tidak ada, akan ada di kekekalan nanti. Yang tidak nampak itu. Akibat dari yang kelihatan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, maka yang tak kelihatan yaitu hidup yang kekal sedang menanti kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan, pandanglah segala sesuatu dengan mata iman. Saudara memberi, saudara berkorban bagi pekerjaan Tuhan, pandanglah dengan mata iman. Bahwa akibat dari apa yang aku perbuat ini, akan ada sesuatu yang berdampak baik, berdampak positif. Saudara-saudara, bukankah kalau saudara kumpulkan uang saudara, pelayanan akan berjalan? Bukan kalau saudara berkorban untuk semua fasilitas gereja, semua kita bisa menikmatinya? Bukankah kalau saudara memberikan uang saudara untuk membeli pertapakan gereja, membangun gereja akan membuat sesuatu yang lebih indah? Berarti lewat uang saudara-saudara mempersiapkan ada satu bangunan besar. Yang di bangunan besar itu makin banyak orang datang pada Allah. Saya ulang. Makin banyak orang percaya kepada Allah. Dan dengan semakin banyak orang percaya kepada Allah dari apa yang saudara perbuat yang kelihatan tadi. Tapi orang-orang ini sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam kehidupan kekal yang akan datang. Pandang, lakukan segala sesuatu dengan iman. Hari ini tidak nampak. Hari ini sepertinya tidak ada hasil, tidak ada bukti apa-apa. Tapi percayalah, ada sesuatu yang sedang menanti kita. Pertajam iman saudara. Haleluya. Yang ketiga terakhir. Mengalami jaminan Roh Kudus atau percaya jaminan Roh Kudus. Ayat yang kelima dari 2 Korintus pasal 5 berkata demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk masuk hal itu. Untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh, yaitu Roh Kudus, kepada kita. Roh Kudus disebut di sini sebagai apa saudara? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Mengaruniakan roh kepada kita dan roh itu disebut sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Percayalah
bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti karena sudah diberi jaminan, yaitu dengan Roh Kudus. Allah tidak berdusta. Allah tidak berbohong. Apa yang disebut, apa yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya akan tergenapi. Karena ada yang menjamin. Dan yang menjaminnya adalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman adalah hal yang sangat berat. Tidak mudah maksudnya. Tidak mungkin atau mustahil atau sepertinya susah dikerjakan oleh kita sebagai manusia. Dua kebenaran yang pertama tadi, yaitu memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman, adalah hal yang sangat berat jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Tak mungkin bisa. Tetapi itulah sebabnya, saudara-saudara, Allah memberikan kita jaminan, yaitu melalui Roh Kudus. Dan segala sesuatu yang dijanjikan Allah dan disediakan bagi kita, akan kita terima karena yang menjamin pasti. Jaminannya adalah Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, karena jaminan Roh Kudus, kita memiliki kesanggupan, ketabahan, kemampuan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Artinya supaya saudara dan saya tidak menjadi lemah dalam menjalani hidup ini. Kadang-kadang kita berpikir sanggup untuk memandang kepada kemuliaan Allah, kita semangat tapi besok tidak semangat lagi. Kita mulai mengasah iman kita supaya segala sesuatu kita lakukan berdasarkan iman, tapi kadang-kadang kita tidak sanggup lagi iman kita. Saudara, bagian yang ketiga disebut supaya kita tetap percaya bahwa ada yang menjamin. Yang menjamin Roh Kudus. Dan orang yang bergantung kepada Roh Kudus, dengan kata lain, kita akan mampu dan sanggup melakukan hal yang berkenan di hati Bapa kalau kita bergantung kepada Roh Kudus. Sebab Roh, Alkitab berkata, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tapi daging kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia, kesenangan sesaat ini. Oleh sebab itu firman ini juga mengajar dan mengingatkan kita supaya setiap kita percaya pada Roh Kudus dan kuasanya, berharap bersandar pada Roh Kudus dan kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup yang digerakkan, yang didorong, yang dikendalikan oleh kekekalan. Yang pertama, saudara-saudara, hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus itu adalah seseorang yang hidup dan kehidupannya memandang pada kemuliaan Allah. Jangan hanya pada kemuliaan keindahan dunia ini mata hati kita tertuju, tapi memandang pada kemuliaan Allah yang jauh melampaui segala sesuatu dan tidak pernah ada duanya. Yang kedua, hidup yang digerakkan oleh kekekalan adalah seseorang akan memandang segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu didasarkan pada iman. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sanggup memandang dengan iman, sanggup memandang dengan pada kemuliaan Allah, karena ada yang menjamin, yaitu Roh Kudus. Jaminannya adalah Roh Kudus. Kita harus mempercayai, harus mengalami jaminan Roh Kudus. Oleh sebab itu jalanilah hari-hari ini. Hiduplah di dalam dunia yang sekarang ini dengan kehidupan, sikap hidup, gaya hidup yang digerakkan pada kekekalan yang akan datang. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini, yang sudah mengingatkan dan mengajar kami supaya dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini, kami tidak fokus pada apa yang kelihatan kenikmatan sesaat, tapi kami berfokus pada kemuliaan Allah yang tidak kelihatan itu, tapi itu adalah yang kekal. Mampukan kami juga untuk bertindak dengan iman. Sekalipun kadangkala apa yang kami perbuat, termasuk ketika kami beribadah, sepertinya tidak ada hasilnya, tidak ada dampak yang baik. Tetapi ketika kami melakukannya dengan iman, maka kami akan lebih sungguh-sungguh lagi menjalaninya. Sekalipun hari ini kami belum melihat, karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang menjamin bahwa kemuliaan itu akan menjadi milik kami di kekekalan nanti. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Termeterailah di dalam setiap hati kami, di dalam loh hati kami. Setiap kami berubah setelah dengar firman ini. Tidak lagi fokus pada yang kelihatan semata, tapi mulai fokus pada sesuatu yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Terima kasih Bapa, Roh Allah yang hidup menjamin dan menghibur menuntun kami untuk hidup seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.